masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Sejumlah warga masih mendatangi gedung Pakuan Kota Bandung dan makam almarhum Emeril Khan Mumtaz di Cimaung, Kabupaten Bandung untuk takziah. Banjirop melanda Citepus, Pelabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi. 2 rumah hancur dan puluhan bangunan lainnya rusak. 2 tahun tertunda, Karnaval Budaya peringati Hari Jadi Kabupaten Ciamis dipadati ribuan warga. Lebih dari 400 jemaah calon haji asal Kabupaten Cianjur diberangkatkan Senin lalu. Jemaah diberangkatkan melalui embarkasi Bekasi menuju ke Tanah Suci Mekah. 404 orang jemaah calon haji gelombang pertama dari Kabupaten Cianjur diberangkatkan dari Asrama Haji Cianjur menuju embarkasi Bekasi Senin sore setelah 2 tahun tertunda akibat pandemi COVID-19. Meski persiapan keberangkatan haji tahun ini bisa dibilang sangat singkat, namun pembekalan berupa manasik haji dinilai jemaah cukup untuk menunaikan ibadah haji di Tanah Suci. Alhamdulillah persiapannya lancar walaupun dengan cara ngabrek manasiknya. Alhamdulillah sih lancar. Tangis dan haru keluarga dan jemaah calon haji pun pecah menjelang waktu keberangkatan. Pemkab Cianjur meminta warganya juga mendoakan keselamatan bagi daerah Cianjur. Ketua kloter juga dari Cianjur, dan saya mohon doanya mereka bisa berangkat sampai ke Tanah Suci dan di sana sehat dan juga bisa kembali menjadi haji mabrur. Dan tadi saya sampaikan mohon didoakan Kabupaten Cianjur agar Cianjur dijauhkan dari bala bencana. Karena di sana itu dikabul ijabah. Pemberangkatan jemaah calon haji dari Cianjur dibagi dalam 2 gelombang. Gelombang pertama bergabung dalam kloter 16 dan gelombang kedua bergabung dalam kloter 30 yang akan berangkat tanggal 30 Juni mendatang dengan jumlah calon jemaah haji 217 orang. Rendra Gozali melaporkan dari Kabupaten Cianjur. Sudah lebih dari sebulan setelah Idul Fitri, harga bahan pangan masih saja mahal. Konsumen mengeluhkan kondisi ini yang tak juga tertanggulangi oleh pemerintah. Harga komoditas bahan pangan terutama sayuran masih saja mahal. Di pasar tradisional Subang, cabai rawit masih dijual 90 hingga 100 ribu rupiah per kilogram. Sedang cabai besar, baik cabai merah maupun cabai hijau, 80 ribu rupiah per kilogram. Selain cabai, harga tomat juga naik hingga 2 kali lipat menjadi 16 ribu rupiah per kilogram. Selain harga cabai tomat melonjak berapa? dari 8 sekarang 16 ribu. ya. Itu kenapa sih Pak? Penyebabnya kenapa Pak? Penyebabnya itu pasokannya kan kurang dari petaninya, gagal panen, cuaca kan. Tak hanya sayuran, harga telur ayam juga masih bertahan di Rp30.000 per kilogram. Tingginya harga bahan pangan dikeluhkan karena sudah lebih dari sebulan tidak kunjung turun. Iya, sekarang tuh pada naik semua ya, gimana jadinya? Rasa berat gitu? Ya buat ibu-ibu itu pasti beratnya gitu, soalnya kan penghasilan nggak sesuai dengan penghasilan gitu. Apalagi kalau lagi ada kerjaan suaminya kan masih bisa gitu belanja. Kalau enggak itulah pasti semua ibu-ibu pada murung semua gitu. Tingginya harga bahan pangan tidak hanya memukul konsumen, tapi juga para pedagang di pasar tradisional yang kehilangan pelanggan. Zainal Arifin melaporkan dari Kabupaten Subang. Sejumlah pasar hewan di wilayah Jawa Barat kembali dibuka untuk memenuhi kebutuhan hewan kurban. Pemeriksaan ketat dilakukan petugas agar hewan yang sakit tidak masuk ke pasar. Setelah sempat ditutup selama 2 pekan, pasar hewan di Desa Maracang, Kecamatan Babakan Cikau, Purwakarta kembali dibuka. Keputusan pembukaan kembali pasar hewan ini diambil berdasarkan perkembangan penanganan wabah penyakit mulut dan kuku yang dinilai Pemkab membaik. Saat ini ada 8 ekor sapi yang positif PMK, 68 ekor sapi berstatus suspek PMK tanpa kematian.
pemenuhan kebutuhan hewan kurban untuk di Kabupaten Purwakarta. Tadi kurang lebih adalah 1.200 ya, kurang lebih ekor sapi yang dibutuhkan selama pelaksanaan hewan kurban nanti terhitung 3 hari. Dan kemudian mempertimbangkan hal itu, maka pasar hewan ini kemudian dibuka kembali. Kembali dibukanya pasar hewan disambut gembira para peternak dan pedagang, apalagi saat ini permintaan tinggi menjelang Idul Adha. Bagus. Sedang aja. Untuk harga gimana Pak? Ada kenaikan? Ya ada kenaikan sedikit. Ya ada kenaikan 1 juta lah. 1 jutaan Ya, dari sebelumnya. Iya. Di pasar domba Cianjur, permintaan hewan kurban, domba dan kambing meningkat jelang Idul Adha. Di pasar hewan ini, sebelum masuk seluruh hewan diperiksa secara fisik oleh petugas. Hanya yang secara fisik sehat dan memiliki surat keterangan sehat yang boleh masuk pasar. Merebaknya wabah PMK pada sapi membuat permintaan domba dan kambing naik. Sendiri omset penjualan ada peningkatan nggak Pak? Ada peningkatan, alhamdulillah. Berapa persen tuh Pak? Ya kurang lebih 20% mah, normal gitu. Normal dibandingkan dengan tahun lain gitu. Sekarang alhamdulillah, apalagi nanti kelihatan tanggal bulan haji gitu. Kan, Nah, untuk harga sendiri ada peningkatan nggak sih Pak? Dibandingkan dengan bulan sebelumnya? ya, ada peningkatan 10% naik gitu. Di pasar ini harga domba dan kambing dijual mulai dari Rp2 juta hingga Rp6,5 juta per ekor, dan dalam sehari bisa terjual 600 hingga 700 ekor. Zainal Arifin dan Rendra Gosali melaporkan dari Kabupaten Purwakarta dan Cianjur. 2 tahun terhenti akibat pandemi, Galuh Etnik Karnaval kembali digelar pemerintah Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Event kesenian dalam rangkaian Hari Jadi Kabupaten Ciamis ke-380 tahun ini dibanjiri warga. Berbagai kesenian daerah yang disuguhkan menarik bagi agenda wisata daerah. Alun-alun Ciamis hari Minggu lalu kembali diramaikan karnaval budaya Galuh alias Galuh Etnik Karnaval untuk memperingati Hari Jadi Kabupaten Ciamis yang ke-380. Perayaan ini dihadiri ribuan masyarakat Ciamis yang memenuhi sejumlah ruas jalan protokol. Selama 2 tahun kan kita dilaksanakan secara virtual. Nah sekarang aturan sudah membolehkan secara langsung, jadi wajar kalau masyarakat sangat antusias. Berbagai penampilan kesenian khas Ciamis dipertontonkan, mulai dari bebegik dari Sukamantri, wayang landung dari Panjalu, kontrang dari Cimaragas, mengleng dari Kecamatan Winduraja, mabokui dari Raja Desa, serta buta kararas dari Panjalu. Tidak hanya pergelaran budaya, bazar produk lokal Ciamis pun meraih banyak pembeli. Setelah pandemi 2 tahun terakhir, alhamdulillah kalau sekarang kenaikannya bisa 40-50%, bahkan bisa sampai 60%. Sekarang udah mulai menggeliat lagi dunia fashion. Dilihat dari adanya event-event terakhir kemarin kami juga ikut event Indonesia Fashion Week di Jakarta, dan alhamdulillah responnya bagus. Hari Jadi Kabupaten Ciamis diperingati setiap tanggal 12 Juni. Karnaval budaya Galuh yang menjadi agenda tahunan ini diharapkan bisa menggairahkan kembali sektor pariwisata dan UMKM di Kabupaten Ciamis. Eko Setiabudi melaporkan dari Kabupaten Ciamis. Ya, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita hari ini. Atas nama rekannya bertugas, saya Dana Paramita mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.